Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Joshua Stephen PH. Saya akan membawakan materi dengan judul kuartil, desil, persentil, data kelompok. Yang pertama, kuartil data kelompok. Data kelompok adalah kumpulan data yang ditulis dalam bentuk interval. Kuartil data kelompok adalah suatu nilai yang membagi data-data interval menjadi 4 bagian besar. Rumus kuartil data berkelompok tentu tidak sesederhana data tunggal. Berikut rumus dari data kelompok kuartil. Q1 sama dengan I per N, I per 4 kali N, yang dimana Q1 itu menyatakan kuartil ke 1, I itu data kuartil ke I, dan N itu banyaknya data. Lalu rumus kuartil data kelompok yaitu Q1 sama dengan TBI tambah P buka kurung NI per 4 kurang FK per F tutup kurung. QI kuartil ke 1, TBI tepi bawah kelas kuartil I, P interval kelas, FK frekuensi kumulatif sebelum kuartil ke 1, F frekuensi kuartil ke I, N banyaknya data, dan I posisi kuartil yang dicari 1-3. Desil data kelompok. Untuk menghitung kelompok data kelompok, maka data perlu diurutkan dari data yang paling kecil di bagian bawah dan data yang paling besar bagian atas sesuai dengan rentang. Rumus umum desil kelompok. dP sama dengan P per 100 kali N tambah I. Persentil data kelompok. Persentil adalah ukuran letak data yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Persentil berarti 1/100 atau N per 100, atau mencari 1/100 dari keseluruhan data N. Dalam perhitungan persentil dimulai dari P1 hingga P99, sedangkan P100 tidak termasuk dalam perhitungan persentil. Rumus persentil data kelompok. PI sama dengan TB tambah I per 100 kali N kurang FQ per FI. Keterangannya, PI persentil ke I, TB tepi bawah kelas persentil, I nomor persentil yang dicari, N jumlah total frekuensi seluruh data, FQ frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, FI frekuensi kelas persentil, P panjang kelas interval. 100 membagi untuk menentukan proporsi data yang berada di bawah persentil yang dicari. Soal kasus, sebuah perusahaan ingin menganalisis gaji bulanan dari 50 karyawannya. Berikut adalah distribusi frekuensi gaji bulanan pada para karyawan. Seperti di gambar, tentukanlah kuartil ketiga, desil ke-6, dan persentil ke-70. Maka buatlah terlebih dahulu frekuensi kumulatif, yang dimana kelas gaji 2,0 sampai 2,9, frekuensi kumulatifnya yaitu 5, dan seterusnya. Total data N sama dengan 40, panjang kelas I sama dengan 1. Data kuartil data kelompok. Q3 sama dengan L tambah 3N per 4 kurang F K per F kali I. 3N sama dengan 3 kali 50 per 4, yaitu 37,5. Nilai 37,5 masuk di kelas keempat, rentan 50 sampai 59, karena FK sebelumnya 25, FK sekarang 40. L sama dengan 5,0, F sama dengan 25. FK sama dengan 25,
F sama dengan 15, I sama dengan 1. Maka Q3 sama dengan 5,0 buka kurung 37,5 kurang 25 per 15 kali 1 sama dengan 5,0 tambah 0,83 yaitu 5,83. Jadi Q3 sama dengan 5,83 juta rupiah. Lalu pertanyaan yang kedua, desil pada data kelompok. Yang ditanya desil 6. Maka L sama dengan desil D6 sama dengan L tambah 6N per 10 per F kum per F kali I. Maka didapatkan hasil 30. Nilai 30 masuk di dalam kelas keempat. Rentan 5,0 sampai 5,9. L sama dengan 5,0, F sama dengan 25, F kum sama dengan 25, F sama dengan 15, I sama dengan 1. D6 sama dengan 5,0 tambah 30 kurang 25 per 15 sama dengan 5,0 tambah 0,03. Maka D6 sama dengan 5,33 juta rupiah. Persentil data kelompok. P70 sama dengan L tambah 70N per 100 dikurang F kum per F kali I. Maka didapatkan hasil 35. Nilai 35 juga termasuk di kelas keempat. Rentan 5,0 sampai 5,9. Maka P70-nya sama dengan 5,0 tambah 35 kurang 25 per 15 sama dengan 5,0 ditambah 0,67. Maka P70-nya sama dengan 6,67 juta rupiah. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu jangkauan simpangan rata-rata varian simpangan baku. Jangkauan suatu data adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Jangkauan sering disebut dengan rentangan dan atau range. Jangkauan atau range sama dengan nilai tertinggi kurang nilai terendah. Dalam analisis data statistik, jangkauan merupakan salah satu ukuran pemuasan data yang sederhana, namun sangat berguna untuk membagi sebaran atau distribusi data dalam suatu kumpulan data. Rumus menghitung jangkauan. Jangkauan sama dengan data maksimum kurang data minimum. Cara menghitung manual jangkauan. Langkah yang pertama, cari data maksimum dari data, lalu tentukan nilai maksimum dan tentukan nilai minimum, lalu kurangkan. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata sekumpulan data adalah rata-rata dari selisih mutlak nilai semua data terhadap rata-ratanya. Dalam analisis statistik, memahami variabilitas atau penyebaran data sangat penting untuk menilai sejauh mana data menyimpang dari nilai pusatnya. Cara menghitung simpangan rata-rata. Diketahui tabel nama siswa dari A sampai G memiliki tinggi badan 165, 170, 165, 166, 162, 175, 161. Maka tentukan dulu hasil minnya. Lalu jumlahkan semua nilai-nilai absolut selisih. Lalu hitung simpangan rata-rata. Maka 2,4,87 per 7 sama dengan 3,55. Varians atau tunggal. Varians dan standar deviasi adalah ukuran rata-rata hitung tidak tertimbang posisi data terhadap rata-ratanya. Semakin besar nilai varian, semakin besar pula penyebaran data, sedangkan jika varian kecil maka data cenderung lebih terkonsentrasi di sekitar rata-rata. Rata-rata menghitung varian, tentukan dulu nih
Yang pertama, hitung rata-rata atau mean, jumlahkan semua nilai selisih-selisih. Hitung varians, memakai rumus sigma buka kurung xi kurang x bar pangkat 2 per n kurang 1. Simpangan baku. Simpangan baku mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar. Simpangan baku dapat juga didefinisikan sebagai rata-rata nilai penyimpangan titik-titik data ukur dari nilai-nilai data tersebut. Simpangan baku menunjukkan tingkat variabilitas atau penyebaran data. Semakin besar nilai simpangan baku, semakin besar variasi dalam data tersebut. Lanjut ke soal kasus. Seorang guru ingin mengetahui seberapa beragam nilai ulangan matematika dari 8 siswanya. Berikut adalah nilai ulangan mereka: 70, 75, 80, 85, 90, 95, 85, 80. Berdasarkan data di atas, hitunglah yang pertama jangkauan, yang kedua simpangan rata-rata, yang ketiga varians, yang keempat simpangan baku. Yang pertama, jangkauan, di mana data maksimum dikurang data minimum. Diperoleh data maksimum yaitu 95, data minimum yaitu 70. Maka 95 kurang 70 sama dengan 25. Yang kedua, simpangan rata-rata. Hitung terlebih dahulu mean. Hitung selisih setiap data terhadap mean. Lalu ambil nilai absolut dari selisihnya. Hitung rata-rata dari nilai absolut tersebut. Pertama kita harus menghitung mean-nya dulu, di mana 70 tambah 75 tambah 80 tambah 85 tambah 90 tambah 95 tambah 85 tambah 80 dibagi 8. Maka total jumlah datanya 660 dibagi banyaknya data. Yang dimana banyaknya data itu ada 8, maka sama dengan 82,5. Simpangan rata-ratanya yaitu 50/8 sama dengan 6,25. Yang ketiga, kita menghitung varians. Rumus varians x bar buka kurung x1 kurang rumus varians sigma buka kurung x1 kurang x bar pangkat 2 per n. Jumlah kuadrat selisih sama dengan 450. Maka variansnya adalah 450 bagi jumlah data 56,25. Yang keempat, simpangan baku. Simpangan baku sama dengan akar dari varians. Maka akar dari 56,25 sama dengan 7,5. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.